Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya dengan pengalamatan IP. Ya. Apa sih alamat IP itu ya? Jadi alamat IP itu berfungsi ya sebagai alat sebagai bukan sebagai alat ya, sebagai untuk melokasi perangkat dalam jaringan. Jadi dia akan melokasi ada di mana dia alamat tersebut. Alamat IP ya, ini alamatnya adalah bersifat logik ya, logik internet, bagian internet protokol di sini. Karena sifatnya logik ya, maka bisa diganti-ganti. Jadi alamatnya bisa diganti-ganti oleh kita nih, kita bisa setting. Kalau MAC address yang kemarin di sini itu alamat fisik dari pabrik, jadi kita tidak bisa ganti-ganti ya, tidak bisa dirubah-rubah ya. Nah, sebelum berkomunikasi ya, misalnya komputer 1 ingin berkomunikasi dengan komputer 4 di sini ya, dia itu melakukan yang namanya address resolution protocol ARP. Jadi mempublish ya, membroadcast ke seluruh jaringan nih, ke sini semua dikirim ya. Siapa yang punya alamat MAC address sekian gitu ya, IP sekian gitu. Nanti dia dari situ didapatlah alamatnya, IP-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi dia nanti oleh MAC address ini dia akan berasosiasi antara MAC address dan IP address ya. Jadi IP address adanya di level 2 sini, sedangkan MAC address di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentuk pengalamatan IP itu ada 32 bit ya. Ini kan bit 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus sampai 32 ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan bit-bit ini menyulitkan nih ya, sering lupa gitu ya. Makanya nanti dikelompokkan menjadi 4 bit, dikelompokkan menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok. Setiap kelompok ini 8 bit ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 bit. Nah, setiap 8 bit ini untuk memudahkan penulisannya kita menggunakan desimal. Jadi 11000000 ya, daripada kita menulisnya dalam bentuk biner seperti ini, maka akan lebih mudahkan kita menggunakan 192. Begitu juga ini 101101000, daripada kita menuliskannya dalam bentuk biner gini, lebih mudah dengan 168 ya. Ini juga begitu, ini 1, ini 10. Nanti cara penulisannya 192.168.1.10 seperti ini penulisannya. Oke. Sekarang kita masuk ke subnet ya. Subnet ini sub jaringan ya, sub network. Apa sih maksudnya sub network ya? Nah, kalau jaringannya satu, banyak komputer segini ya, itu pada saat mau berkomunikasi tadi kan menggunakan membroadcast ke seluruh jaringan sini. Nah, ini akan lama ya, akan jaringan itu sibuk dengan broadcast saja nanti ya. Oleh karena itu jaringannya dikelompok-kelompokkan seperti ini, di sub-sub buat jaringan kayak gini ya. Jadi karena itu kita kelompokkan setiap sub jaringan atau sub network, sehingga memudahkan komputer menemukan komputer atau host dalam jaringan. Jadi ini nih host dalam satu jaringan. Ini jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3. Jadi kita kelompokkan seperti ini ya, subnet ya. Nah, akan lebih mudah nanti ya. Jadi kalau ini satu jaringan, maka broadcastnya hanya di sini saja ya, nanti di sini saja ya, untuk jaringan sini aja. Jadi nggak dari sini, nggak semua. Kalau kayak gini kan semua ke seluruh PC dikirim semua ya, menyibukkan jaringan ya. Jadi jaringannya jadi lambat
akan bisa lambat. Nah, sekarang subnet mask ini apa ya? Ya, jadi ada subnet mask. Tadi ada subnet mask, ada subnet ya, sub jaringan. Sekarang mask ya. Nah, jadi untuk mengelompokkan tadi ya, kita gunakan filter ya, untuk memfilter sebuah host atau komputer masuk dalam satu jaringan atau tidak, itu menggunakan subnet mask ya. Nah, dari 32 alamat tadi ya, 32 alamat IP tadi, itu kita menentukan berapa bit yang kita gunakan untuk jaringan ya, berapa bit. Contoh, kita kalau mau menggunakan jaringan, satu jaringan itu 24 bit misalnya gini ya, 8 bit pertama, 16 bit, 24 bit ya. Ini satu jaringan ya, maka nanti sisanya ini jadi host ya. Nah, sebenarnya yang terjadi di dalamnya, filternya itu menggunakan operasi AND ya. Kalau kita lihat ya, 1 di AND kan dengan 1 maka menjadi 1, 0 di AND kan dengan 1 maka dia jadi 0, dan seterusnya ya. Nah, nanti terdapatlah ini. Jadi ternyata satu jaringan itu adalah yang ini ya. Jadi 192, 168, 1 ini. Ini 192, 168, 1. Misalnya ya, ada jaringan lain seperti ini. Ini di N kan juga ya. Di sini beda nih. Di sini 0, di sini 0, 1, di sini 0 ya. Maka dia seperti ini ya. Nah, kalau ini ada host atau komputer alamatnya ini ya, 192, 168, 011, ini 111, sedangkan subnet masknya ya ini ya, filternya ini 24 bit ya, sama-sama 24 bit filternya, ini menjadi bukan satu jaringan, kecuali nanti filternya dirubah bukan 24, misalnya 23 ya, maka yang ini tidak termasuk jaringan, jadi termasuk dia host nantinya ya. Kalau ini dibuat 23 ya, maka ini sampai sini aja nih ya jaringannya. Kalau dibuat 23, kalau dibuat 22 ya ini bisa masuk, 23 bisa masuk, kalau 24 nggak bisa masuk. Jadi ini sama ini berbeda jaringan, tapi kalau dia dibuat 23 ya berarti hanya sampai sini jaringannya ya, sampai sini, maka ini masuk jadinya satu jaringan dan seterusnya. Jadi subnet mask ini sebenarnya di dalam operasi AND, nanti dia untuk mempermudah filter ya, bukan untuk mempermudah, untuk memfilter apakah dia masuk satu jaringan atau tidak ya. Oke, contoh subnet mask ya. Nah, ini kan subnet masknya 255, 255, 255 atau 24 bit ya, contoh ya. Berarti ini yang satu jaringan ya ininya sama ya. Kalau misalnya di ininya seperti ini ya, maka ini satu jaringannya sampai sini. Ininya boleh beda-beda ya. Ininya nggak, hari ini ininya harus sama satu jaringannya. Nah, kalau dia jadi subnet masknya ini ya. Nah, kalau di sininya 0 kan ya. Kalau di sini dibuat 128 ya. Nah, 128 berarti di sini 1. Jadi 255, 255, 255, 128. Ini kan kalau di ini kan apa? Kalau di desimalkan kan jadi 128. Maka sekarang bukan 24 bit ya, bukan sampai sini, tapi jadi 25 bit karena ini masuk. Jadi satu jaringannya 25 bit. Nah, seperti ini. Jadi yang sini hostnya, yang tinggal tuh sisa 7 bit. Kalau 192 ya satu jaringannya berarti sampai sini ya. Kalau tadi 24, 25, sekarang 26 ya, begitu juga ada 127, ini satu jaringan ya, seperti itu. Ini ngambil dari sini contohnya. Oke, kita masuk dalam kelas jaringan. Jadi kita lihat bahwa satu jaringan itu tadi ya, kalau di sininya jaringan ini cuma 8 bit ya, hostnya bisa banyak ya. Kalau hostnya banyak kayak gini, nanti address resolution protokolnya ya, waktu membroadcastnya jadi lama nih
Ini lebih lama nih. Jadi alamatnya dari 11 sampai dengan sekian ya, cukup banyak komputer di hostnya. Kalau di sini 16 bit ya, hostnya sini, berarti hanya dari sini sampai sini alamat hostnya ya. Ini alamat hostnya ya. Kalau jaringannya 24 bit yang seperti tadi ya, seperti ini 24 bit dari sekian sampai sekian alamatnya yang di sini ya. Nah, ini lebih broadcastnya lebih sedikit ya, makin ke sini makin sedikit, makin ke bawah makin sedikit, ke sana broadcastnya waktunya lama. Sekarang cara setting jaringan ya, kita lihat ini di Windows 7. Kita langsung aja karena di komputer ini Windows 7. Jadi kita masuk ke sini, start, terus control panel. Kemudian di sini ada network, mana ya network? Ini dia, network and sharing center. Kemudian di sini ada change adapter setting. Oke. Misalnya ini kita pakai local area network ya. Kita klik kanan, di sini klik kanan, properties. Oke. Nah, kemudian ini kita pakai IP 4 ya, kita pembahasan kita IP 4, kita klik sini. Nah, ini dia, kita kasih alamat sini. Jadi kita alamat IP-nya berapa, ini subnet masknya ya. Berarti kalau gini 24 bit. Nah, kalau tadi dia kita buat misalnya kita buat ini ya, 128 ya. Bisa aja. Di sininya berarti 128. 2 8 boleh begini ya, 128. Berarti kalau 128 dia sampai sini ya, bukan 24 bit tapi sekarang menjadi 25 bit ya. Ini masuk satu jaringannya masuk 25 bit. Kalau 192 ini kita rubah 192, maka dia dari 27 bit seterusnya ya. Jadi jumlah hostnya makin sedikit, tapi broadcastnya jadi lebih sedikit juga ya. Oke ya, umumnya dia menggunakan 24 bit ya. Oke, ini pakai kelas C. Oke, seperti itu. Begitu cara memberi pengalamatan pada Windows 7 ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau di Windows 10 ya, di start sini, kemudian di sini ada yang mesin, kemudian ada network, kemudian ke Ethernet ya kalau Anda pakai Ethernet. Kemudian di sini ada Ethernetnya ya. Klik kanan juga, nanti dia akan timbul kayak gini, sama seperti tadi. TCP/IP4, kemudian diisi di sini ya. Oke ya, seperti itu untuk Windows 10. Kalau di Linux Ubuntu contohnya ya, Anda bisa mengedit file ini nih, yang ada nih, file interface di folder etc, folder network ya. Ini dia foldernya. Ini nano, ini adalah sama dengan notepad kalau di Windows. Setelah kita ketikkan ini, maka dia keluar kayak gini. Nah, kita ketik nih, addressnya berapa kita berikan ya. Ini contohnya 192.168.10.20. Ini netmasknya seperti ini ya. Dia file text ya kalau di Linux ini ya. Bisa juga pakai GUI-nya, tapi GUI-nya itu nanti akan menghasilkan teks seperti ini ya. Oke. Jadi untuk bahasan kali ini sampai di situ, bagaimana cara memberikan pengalamatan pada komputer. Kalau pada peralatan lain seperti ECG juga prinsipnya sama, kita memberi alamatnya, kemudian sama subnet masknya ya, sama semuanya. Hanya menunya aja yang berbeda ininya. Demikian bahasan kita untuk kali ini. Kita akan lanjutkan nanti pada bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.